Selamat sore Bu, saya Vera Lemertina Butar-Butar dari kelas B2 dengan NPM 2054014466061, izin menjawab ujian tengah semester pada mata kuliah Hipnomedika. Pertanyaan yang pertama yaitu mengenai pengobatan tradisional di berbagai daerah. Pengobatan tradisional di berbagai daerah tentunya mempunyai kekurangan dan kelebihan, dan saya akan membandingkan dengan pengobatan secara medis. Kelebihan pengobatan tradisional yang pertama yaitu pengobatan tradisional tidak memiliki efek samping atau minim efek samping. Yang kedua, pengobatan tradisional itu harganya sangat terjangkau dan mudah didapat. Mudah didapat artinya di sini bahwa obat-obat tradisional atau obat herbal bisa kita dapat di sekitar kita, yang ada di lingkungan kita sendiri. Misalnya jika kita batuk pilek, biasanya kita akan menggunakan jahe untuk mengobati batuk tersebut. Yang keuntungan yang ketiga yaitu obat tradisional tersebut bisa menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh pengobatan medis. Yang keempat yaitu obat tradisional itu multikasiat, artinya obat tradisional tersebut bisa menyembuhkan beberapa keluhan atau penyakit sekaligus. Keuntungan yang kelima yaitu obat tradisional bisa menghilangkan sumber penyakit. Di samping kelebihan tersebut, pengobatan tradisional juga mempunyai beberapa kekurangan. Adapun kekurangannya yang pertama yaitu obat tradisional tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk proses penyembuhan suatu penyakit. Kekurangan yang kedua yaitu obat tradisional tersebut belum diteliti atau penelitiannya masih terbatas. Sebagian obat tradisional sudah dilakukan uji secara ilmiah, tetapi sebagian besar obat tradisional yang digunakan belum diuji secara ilmiah atau belum disetujui oleh pemerintah. Kekurangan yang ketiga yaitu bahwa pengobatan tradisional tersebut tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan atau BPJS. Sekarang ke pengobatan secara medis. Kelebihan pengobatan medis secara medis yang pertama yaitu mempunyai efek terapi yang cukup cepat sesuai untuk penyakit-penyakit emergensi. Misalnya untuk pengobatan patah tulang, biasanya dengan hanya operasi sekali atau 2 kali sudah bisa menyembuhkan atau menyambung kembali tulang yang fraktur atau patah. Kelebihan yang kedua dari pengobatan medis yaitu pengobatan medis tersebut mempunyai tempat pelayanan yang cukup luas dan akses yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Kelebihan yang ketiga yaitu menggunakan metode penelitian yang lebih rinci, detail, dan ilmiah. Keuntungan yang keempat yaitu mempunyai berbagai macam teori tentang kesehatan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat pada saat ini dan mudah untuk disebarluaskan. Selain kelebihan pengobatan medis tersebut, ada juga kekurangannya, yaitu kekurangannya yang pertama yaitu pengobatan medis itu identik dengan harga yang lumayan cukup mahal. Yang kedua, kekurangannya yaitu pengobatan medis itu bisa menimbulkan efek samping. Kekurangan yang ketiga yaitu pengobatan medis tersebut banyak menggunakan bahan kimia yang tidak alami. Pertanyaan yang kedua yaitu mengenai penggunaan obat-obat tradisional akhir-akhir ini di kalangan masyarakat semakin meningkat. Menurut saya, faktor-faktor yang dapat meningkatkan penggunaan obat di kalangan masyarakat yaitu antara lain yaitu faktor sosial budaya. Masyarakat lebih banyak menggunakan obat tradisional secara turun-temurun karena diwariskan oleh orang tua. Selain itu adanya orang ahli yang mempunyai kemampuan supranatural di tempat pelayanan pengobatan tradisional juga menjadi salah satu alasan mengapa orang menggunakan obat tradisional. Faktor yang kedua yaitu faktor pendapatan atau kemampuan finansial.
Masyarakat yang kurang mampu biasanya akan mengambil langkah pertama menggunakan obat tradisional untuk mengobati penyakitnya. Mungkin tanpa membeli, tetapi cukup dengan mengambil atau memetik di pekarangan rumahnya sendiri. Faktor yang ketiga yaitu faktor informasi yang didapat oleh masyarakat. Informasi-informasi ini bisa didapatkan dengan adanya penyuluhan mengenai manfaat obat-obat tradisional. Selanjutnya yaitu media massa elektronik ataupun cetak yang digunakan untuk mengakses informasi mengenai manfaat obat tradisional. Faktor yang mempengaruhi yang ketiga yaitu faktor kegagalan dalam pengobatan secara medis. Banyak orang yang beralih ke pengobatan tradisional setelah menjalani terapi medis yang cukup lama dan tidak kunjung sembuh. Misalnya pengobatan kanker yang bertahun-tahun atau berulang-ulang untuk melakukan terapi berbagai macam, tetapi karena tidak kurun sembuh juga, akhirnya masyarakat beralih ke pengobatan tradisional. Pertanyaan yang ketiga akan saya jawab mengenai perbedaan antara jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Jamu merupakan obat alam yang sedianya masih dalam bentuk aslinya, seperti rimpang, daun, dan akar kering. Khasiat dan keamanan jamu masih berdasarkan pengalaman turun-temurun. Adapun simbol jamu yaitu simbol ranting yang mempunyai beberapa dahan yang warna hijau. Nomor registrasi pada obat jamu biasanya diawali dengan huruf TR dan diikuti 9 angka setelahnya. Contoh jamu yang sering kita lihat yaitu jamu tolak angin. Yang kedua yaitu obat herbal terstandar atau OHT. OHT adalah merupakan jamu yang bahan dan proses pembuatannya telah terstandarisasi. Biasanya bentuk sedianya itu dalam bentuk ekstrak. Klaim khasiat obat herbal terstandar dibuktikan secara ilmiah atau praklinik. OHT telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk, jadi memenuhi persyaratan dan mutu yang berlaku. Nomor registrasi OHT yaitu diawali dengan huruf HT dan diikuti dengan 9 angka setelahnya. Adapun simbol dari OHT yaitu simbol 3 bintang yang berwarna hijau. Selanjutnya fitofarmaka. Fitofarmaka merupakan tahapan tertinggi dari obat herbal. Fitofarmaka adalah OHT yang telah melalui uji klinis pada manusia. Klaim khasiat dibuktikan secara praklinis dan klinis. Fitofarmaka juga telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku dan memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Nomor registrasi fitofarmaka diawali dengan huruf FF dan diikuti dengan 9 angka dan 1 huruf sesudahnya. Adapun simbol fitofarmaka yaitu seperti serpihan salju berwarna hijau. Contohnya yaitu contoh obat fitofarmaka seperti Stimuno. Pertanyaan yang keempat yaitu bentuk pengobatan tradisional dengan menggunakan larva. Larva sendiri biasanya diaplikasikan untuk pengobatan luka. Terapi larva sebenarnya sudah digunakan sejak berabad-abad yang lalu. Misalnya untuk pengobatan para tentara atau serdadu yang luka-luka di dalam perang. Biasanya larva tersebut digunakan untuk mengobati atau merawat luka para serdadu tersebut. Namun karena ditemukannya antibiotik dan perawatan luka yang semakin bagus serta teknik pembedahan yang lebih baik, maka terapi larva makin lama juga
semakin ditinggalkan. Namun akibat resistensi bakteri terhadap antibiotik, terapi larva tersebut diintroduksi kembali, diperkenalkan kembali, dan pada tahun 2004 telah diakui oleh FDA, yaitu Food Drug Administration Amerika Serikat, untuk pemakaian larva sebagai pengobatan luka. Awalnya diduga terapi larva itu hanya untuk debridement atau untuk mengobati luka saja, luka mekanis ya. Tetapi setelah berbagai penelitian, ternyata ditemukan adanya bahan yang dapat membantu penyembuhan luka tersebut, seperti enzim proteolitik, bahan antibakteri, dan sitokin. Larva yang digunakan adalah larva steril atau yang bebas kontaminasi yang diaplikasikan pada luka. Larva diaplikasikan pada luka gangren. Nah, di sini larva tersebut akan diaplikasikan ke luka, terus dibungkus dengan bahan hidrokoloid selama beberapa hari, didiamkan, dan larva tersebut akan memakan jaringan-jaringan nekrotik di sekitar luka tersebut, sehingga jaringan sekitar yang masih sehat akan terbuka kembali. Namun demikian, pengobatan dengan larva tersebut memiliki efek samping juga. Adapun efek sampingnya, yang pertama yaitu rasa tidak nyaman terhadap perawat, tenaga medis ataupun dokter yang merawat pasien tersebut. Efek samping yang kedua yaitu nyeri. Nyeri bisa dirasakan selama pengobatan larva tersebut. Yang ketiga, efek sampingnya yaitu perdarahan ringan. Yang keempat yaitu pireksia atau demam. Yang kelima, alergi terhadap bahan pembalut yang digunakan untuk membalut larva tersebut. Pertanyaan yang kelima yaitu sejarah awal mula perkembangan obat tradisional di Indonesia, mulai dari awal sampai penyebarannya. Pada tahun 980 sampai 1037, Ibnu Sina telah menulis berbagai buku mengenai pengobatan tradisional. Sejarah tanaman obat herbal di Indonesia berdasarkan fakta sejarah adalah merupakan obat asli Indonesia. Pada abad ke-5 sampai ke-19, tanaman obat merupakan sarana yang paling utama untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan kesehatan di kalangan masyarakat. Pengetahuan tentang obat tradisional bersifat turun-temurun dan diperkaya oleh pengetahuan dari luar, terutama dari Cina dan dari India. Meskipun pengobatan obat modern juga semakin maju di Indonesia, namun tidak bisa dipungkiri bahwa obat tradisional juga sangat besar peranannya dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Fakta di masyarakat kita temukan bahwa hampir 32% masyarakat itu menggunakan obat-obat tradisional ketika sakit. Perkembangan pengobatan tradisional ini telah mendorong perusahaan atau usaha-usaha di bidang obat tradisional, mulai dari budidaya, tanaman obat, industri obat, maupun distribusi obat tradisional tersebut. Di tengah-tengah serbuan obat-obat modern yang semakin banyak kita temukan, jamu dan obat herbal atau obat tradisional tetap menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat Indonesia. Tidak hanya masyarakat di pedesaan, tapi di perkotaan juga sekarang sudah semakin banyak mengkonsumsi obat-obat tradisional. Keragaman obat tradisional di Indonesia telah diperkaya oleh khazanah ilmu pengetahuan dan kesehatan. Indonesia sendiri telah menjadi salah satu pusat tanaman obat di dunia. Tren gaya hidup sehat akhir-akhir ini membuat masyarakat Indonesia beralih untuk menggunakan bahan-bahan alam atau pengobatan tradisional.
Karena itu obat tradisional dapat menjadi salah satu pilihan pengobatan di Indonesia. Terima kasih, demikian jawaban dari saya. Selamat sore.